Oke, selamat pagi untuk kita semua. Nah, sekarang untuk matematika, kita akan belajar sifat-sifat notasi sigma. Yang kemarin kan kita sudah belajar tentang apa itu sigma. Sigma itu adalah simbol Yunani yang mengartikan jumlah. Jadi sekarang ada beberapa sifat-sifat notasi sigma yang harus kita pahami. Di sini Miss sudah buat ada beberapa sifat. Jadi kita mulai saja yang pertama. Yang pertama itu sigma UI, di mana I-nya sama dengan 1 sampai N. Nah, di sini kita akan menjabarkan sifat ini, menjabarkan rumusnya ini. Berarti jika kita urutkan dia mulai dari anggota pertama, karena I-nya mulai dari 1, maka kita mulailah dari U1. Kan di sana 1 ya. U1 tambah U2 tambah U3 sampai siapa terakhir? N. Berarti yang paling terakhir adalah UN. Seperti itu ya. Maka kalau kita menjabarkan seperti ini, kita lihat siapa anggota pertamanya dan siapa anggota terakhirnya. Nah, sebagai contoh, di sini Miss buat sigma UI di mana I-nya mulai dari 1 sampai 3. Oke, maka nanti kita akan menyelesaikannya, kita ganti aja. UI-nya mulai dari 1 sampai 3, berarti UI yang pertama itu 1 ditambah 2 ditambah 3, karena 3 anggota terakhirnya. Berarti 1 tambah 2 tambah 3. Nah, kalau di soal nanti kamu hanya diminta untuk menjabarkan, maka jabarkannya seperti ini. Tapi kalau nanti di soal dia dimintanya untuk menentukan hasil, maka jumlahkan ini semua. Berarti jumlahnya ini semua adalah 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3 itu 6. Maka hasilnya ini adalah 6. Oke, jadi tergantung soalmu. Oke, yang nomor 2. Nomor 2 itu ada sifatnya, katanya sigma UI di mana I-nya menuju 1 sampai N akan sama dengan sigma UJ di mana J-nya 1 sampai N. Nah, di sini hanya yang berbeda I-nya. Ini sini I, di sini J. Tapi anggota pertamanya sama-sama 1 sampai anggota terakhirnya N. Itu akan sama hasilnya. Oke, sebagai contoh, Miss buat sini ada sigma UI di mana I-nya sama dengan 1 sampai dengan 3 sama dengan sigma J UJ di mana J-nya sama dengan 1 sampai 3. Nah, sekarang tinggal kita jabarkan aja masing-masing anggotanya. Karena ini mulai dari 1 sampai 3 kita jabarkan jadi 1 tambah 2 tambah 3. Di sini juga sama. Di sini 1 tambah 2 tambah 3. Maka jika dijumlahkan di sini hasilnya 6, di sini hasilnya 6. Jadi sama. Jadi intinya siapapun di sini UI atau UJ, kalau dia I-nya sama-sama 1 sampai suku ke N-nya sama, di sini N-nya sama-sama dengan 3, maka hasilnya ini akan sama. Yang penting kita lihat I-nya siapa, N-nya siapa. Kalau ininya sama dan ininya juga sama, ini sama-sama UI ya, walaupun ini bedanya ini I, ini J, tapi dia sama-sama U aja di sini, maka hasilnya akan sama. Oke, yang berikutnya di sini ada sigma CUI di mana I-nya sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, di sini akan sama hasilnya dengan C sigma UI di mana I-nya sama dengan 1 sampai N. Nah, di sini bedanya C-nya ini pindah aja ke depan. Nanti C-nya ini adalah sebuah angka yang akan kau kalikan hasilnya dengan sigma ini. Oke, sebagai contoh kita lihat di sini, ini ditutup dulu. Oke, kita lihat dulu contoh yang ini. Ini kan sigma 6 UI di mana I-nya sama dengan 3 sampai dengan 5. Nah, kalau kamu kerjakan kayak kemarin, kan UI-nya ini kamu ganti. Mulai dari siapa diminta? Kan mulai dari 3 sampai 5. Berarti 6 kali 3 ditambah 6 kali 4 ditambah 6 kali 5. Jadi kalau kita kalikan semua, berarti 6 kali 3 itu 18, 6 kali 4 itu 24, 6 kali 5 itu 30, berarti 72. Nah, bisa caranya seperti ini, bisa juga caranya seperti ini. Cuma tinggal 6-nya kita pindahkan ke depan, lalu nanti 3 sampai 5 kita jumlahkan. Oke, seperti ini. 6, maka dikali jabarkan UI-nya mulai dari 3 sampai 5. Berarti 3 ditambah 4 tambah 5. Oke, 3 tambah 4 tambah 5 itu 12. Maka 12 ini akan kau kalikan dengan 6. Berarti 6 kali 12 itu ada 72. Jadi ada dua cara, tergantung kamu mau mengerjakan seperti apa. Mau seperti ini boleh, seperti ini juga boleh. Oke. Selanjutnya, nah, ini sifat terakhir ya. Berarti di sini ada
rumus sifatnya yaitu sigma UI plus minus FI, di mana I-nya sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, di sini bisa kamu kerjakan sigma UI I sama dengan 1 sampai N plus minus sigma FPI, di mana I-nya sama dengan 1 sampai N. Nah, di sini kenapa plus minus? Nanti terkadang dia di soal itu boleh tambah, boleh juga nanti jadi kurang. Oke, tergantung soal. Jadi pakai salah satunya. Nah, di sini kamu bisa kerjakan boleh nanti anggota UI dan FI-nya langsung kamu jumlah, boleh kamu pisah. Nah, ini seperti ini contohnya. Miss buat. Berarti ini sigma UI ditambah FI, di mana I-nya sama dengan 1 sampai dengan 3. Akan sama hasilnya jika kamu bisa pisah cara mengerjakannya. Ini sigma UI di mana I-nya sama dengan 1 sampai 3, di sini tambah sigma FI di mana I-nya sama dengan 1 sampai 3. Nah, sekarang kita kerjakan dulu yang gabung-gabungnya ya. Berarti UI tambah FI langsung dijumlah anggotanya. Berarti UI kan anggotanya mulai dari 1 sampai 3, FI anggotanya mulai dari 1 sampai 3. Tapi ini UI tambah FI, berarti 1 tambah 1, 2 tambah 2, 3 tambah 3. Anggota pertama tambah anggota pertama, anggota kedua ditambah anggota kedua, anggota ketiga ditambah anggota ketiga. Oke, di sini kita masing-masing jumlahkan dulu. Anggota UI sama anggota UI, anggota FI sama dengan anggota FI. Oke, berarti anggota UI kan dari 1 sampai 3, berarti 1 tambah 2 tambah 3. FI-nya juga 1 tambah 2 tambah 3. Berarti di sini 2 tambah 4 tambah 6, berarti 12. Di sini 6 tambah 6 sama dengan 12. Jadi sama aja. Jadi tergantung kamu gimana kamu mau mengerjakan. Oke, untuk soal di rumahmu, nih ada petunjuknya. Miss minta kerjakan soal berikut dan tentukan hasilnya. Kerjakan di buku tugas dan kirimkan melalui foto pada Miss. Tuliskan namamu pada kertas yang kamu fotokan. Maksudnya itu di buku tugas ya, Dek, jangan dikoyak. Terus di atas buku tugasmu itu, di lembaranmu itu tulis namamu biar Miss gampang memeriksa. Oke, yang pertama itu adalah jabarkan sigma J, di mana I sama dengan 1 sampai 6. Lalu yang kedua itu sigma 4I, di mana I sama dengan 1 sampai 7. Lalu yang ketiga itu sigma UI dikurang FI, di mana I sama dengan 2 sampai 4. Oke, Miss harap kamu mengerjakan dengan benar, rapi, dan tepat waktu. Oke, selamat bekerja.